Halo keluarga Indonesia, kembali lagi bersama kami, bersama saya Astia Dika dan juga Anti Jo di Kumpul Keluarga. Tadi kita masih membahas ya Anti ya, bagaimana mengelola emosi dan juga psikologis anak selama pandemi. Nah ini kan jadi satu hal yang penting, tapi pastinya anak karena ini sudah berjalan cukup lama, hampir 1 tahun, pasti banyak orang tua juga sudah punya siasat, punya taktik, dan juga istilahnya memutar otak mereka untuk mengasah kreativitas bagaimana anaknya bisa nyaman di rumah ya Anti ya. Nah hari ini kita ada sepasang orang tua nih Anti yang akan berbagi cerita tentang bagaimana kreativitas mereka sih untuk bisa membuat suasana di rumah bersama anak-anak menjadi nyaman. Oke, kita sapa dulu, ada Ibu Cecilia Niken Novembriati dan juga Bapak Ketut Darmika Widananta. Ibu Cecil, Pak Ketut, halo. Halo Mbak Dika. Halo Selamat siang. Ibu, Selamat siang. Bapak. Halo. Apa kabar? Baik. Baik Baik. ya. Baik, Kak. Tetap sehat di rumah aja pastinya ya. Baik, Ibu Cecil dan Pak Ketut, ini pertama-tama satu hal yang harus dilakukan adalah mengenalkan anak tentang pandemi itu apa dan virus corona itu apa. Nah, yang pengen ditanyakan sebenarnya apa sih yang Ibu dan Bapak lakukan untuk mengenalkan itu kepada anak? Ya, sebenarnya tidak ada strategi khusus ya, karena di mana-mana, mau di internet, kemudian di koran, di majalah ataupun di TV, itu sudah banyak ya yang menjelaskan mengenai corona itu apa. Dan kebetulan juga anak kami sudah cukup besar, usia 8 dan 10 tahun, 11 tahun. Jadi tidak terlalu sulit sih untuk kami menjelaskan apa itu virus corona. Tapi yang lebih sulit adalah bagaimana mengatasi atau mensiasati kegiatan mereka, itu yang lebih tantangannya sih buat kami. Mungkin mamanya bisa tambahin. Ya, rasanya PR seorang ibu ya, itu udah menjadi PR semua ibu dimanapun menghadapi pandemi, karena balik lagi mood anak itu tergantung ibunya juga gitu. Jadi biasanya kalau kata papanya bilang tadi, anak kami memang sudah bisa lumayan mengerti ya apa itu corona, apa itu bahayanya, dan gimana pencegahannya. Dengan berbagai cara mereka sudah bisa mengerti gitu yang kami jelaskan. Tinggal gimana caranya menjaga mood, gimana sih mereka bisa tetap happy di rumah aja, belajar di rumah aja di masa pandemi ini. Itu sih tantangan kami berdua. Oke, jadi tantangannya itu mengenalkan tentang kondisi mungkin mudah, tapi bagaimana mereka bisa nyaman dan juga menjalani di tengah pandemi ini ya Anti ya, dan juga Ibu Cecil dan Ibu Ketut. Pak Ketut dan Ibu Cecil ini kan punya beberapa putra dan putri ya di rumah dengan jarak usia yang mungkin berbeda. Apakah ada cara tersendiri saat harus mengelola mood kakak dan adik? Ada perbedaan nggak sih? Ya kebetulan yang pertama anak kami laki-laki umur 11 tahun, yang kedua itu perempuan umur 9 tahun. Dan ternyata memang nggak ada manusia yang sama ya, manusia itu unik dan anak-anak juga berbeda. Cara mendidik kami juga agak beda sedikit gayanya gitu. Kalau yang satu kakak udah mulai bahasanya agak serius, kalau si adik biasanya lebih karena dia lebih ceria, lebih senang bernyanyi, lebih senang menari. Jadi kita neranginnya pun menjelaskannya juga dengan cara dia gitu. Jadi kadang-kadang kita ikut happy sama dia gitu. Jadi emang gayanya berbeda, jadi kami pun menjelaskannya juga berbeda caranya. Oke, jadi memang setiap anak pasti punya karakteristik yang berbeda dan cara penyampaian, cara harus menghadapi mereka masing-masing juga berbeda. Ada nggak sih pembagian peran antara ayah dan ibu untuk mengelola mood anak di rumah? Apalagi ini kan tidak hanya berperan sebagai orang tua, tapi juga dipaksa untuk dituntut juga sebagai guru di rumah karena kan harus pembelajaran jarak jauh. Apakah ada peran tersendiri antara ibu dan ayah dan bagaimana pembagiannya? Papa gantian. Mungkin sebagai papanya ya, kalau yang serius-serius bagian saya deh yang jelasin. Yang lebih misalnya lebih ilmiahnya seperti apa, latar belakang dan sebagainya. Ya lebih
tanda kutip lebih serius lah ya, itu tugas saya. Kalau yang lebih secara emosional, secara menjaga mood dan sebagainya, ini mamanya nih yang jago. Iya. Gitu Bu. Jadi kalau matematik papahnya, IPA papahnya. Tapi kalau udah bikin prakarya, video, bernyanyi, nah itu baru mamanya. Oke. Berarti kalau yang serius, yang sifatnya itu eksakta gitu papanya ya. Tapi kalau untuk kreativitas, membuat satu kerajinan itu udah mamanya. Dan juga nih pastinya harus butuh kreativitas. Karena kan nggak cuma belajar aja, tapi juga mungkin tadi kalau Anti pernah bilang juga harus membuat suasana yang nyaman. Mungkin ada permainan-permainan yang harus diciptakan yang semua anggota keluarga bisa terlibat. Apakah ini juga dilakukan oleh Ibu Cecil dan Pak Ketut di rumah? Mungkin ada permainan yang dilakukan selama pandemi tiba-tiba yang nggak pernah dilakukan sebelumnya akhirnya tercipta nih. Iya, yang jelas kan memang kita sudah hampir terbiasa ya karena sudah melewati 6 bulan, jadi kita kurang lebih sudah 8 bulan. Awal-awalnya memang challenging sekali. Biasanya saya buat permainan-permainan yang simple lah, yang kita kembali ke zaman dulu gitu. Kalau saya dulu suka main kartu domino atau kartu remi, atau kita main main gaple itu. Nah jadi ya kita main lagi berempat gitu, dan itu biasanya kita selingi di jam-jam pada saat kalau lagi pelajaran lagi online, pada saat break kita main, nanti lanjut lagi pelajaran berikutnya, nanti habis itu sore lagi, yaitu kita bikin selang-seling gitu, atau saya buat kalau kakaknya nih senang masak, jadi ayo Kak, malam kita mau tidur, kita browsing di YouTube, kita besok mau masak apa ya Kak, gitu. Jadi kita kerjasamanya di situ gitu. Terus kalau adek karena suka bermusik, papanya carikan les online piano. Jadi tetap kita bikinkan aktivitas sehingga anak-anak gak boring. Wow, seru banget ya ini. Banyak banget kegiatannya di rumah ini. Di sini juga ada Antijo, psikolog kita ini. Kayaknya satu hal yang seru banget kalau dibahas ya Anti ya. Apa sih yang dilakukan oleh Pak Ketut dan Ibu Cecil ini menurut Anti seperti apa? Apakah sudah ideal dan memang benar-benar jadi satu siasat atau kreativitas yang unik juga untuk bisa dilakukan oleh keluarga Indonesia di rumah? Iya. Yang saya dengar tadi dari Bu Cecilia dan Pak Ketut tuh luar biasa sekali ya. Justru ini kita bisa contoh dan ini bisa jadi inspirasi tentunya buat kita semua keluarga Indonesia di rumah, terutama yang mempunyai anak-anak gitu ya. Dan kemudian usianya memang sedang bersekolah, di mana tadi sudah didengar juga bahwa memang kejenuhan, kebosanan itu pasti dialami oleh semua anak. Mau dari dia usia dini sampai dia kemudian juga remaja, tetap ada yang namanya kebosanan. Nah, tapi di sini kita sudah mendengar bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa bervariasi sekali gitu ya, dan bisa muncul sampai dari main gaple tadi ya. Iya, main gaple gitu kan, yang tradisional juga kan, dimana permainan-permainan kita zaman dulu itu sebenarnya kita bisa kenalkan kembali kepada anak-anak kita sekarang, gimana mungkin anak-anak sekarang juga nggak tahu kalau nggak dari kita kan, karena kita yang dulu pernah main gitu. Nah, kemudian tadi juga dari minatnya gitu kan ya, memasak, kemudian tadi bermain musik gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan juga. Kemudian tadi bercerita kepada orang tua, kemudian setelah sesi online learning selesai pun Bu Sisil langsung mengeluarkan kartu-kartunya gitu kan ya. Wah, itu bisa saya bayangkan itu fun banget sih di rumah. Pastinya happy banget, menyenangkan ya, sekali di rumah. Dan ini kita memang belum tahu pasti sampai kapan kita harus menjalani new normal seperti ini. Pastinya orang tua harus terus mengasah kreativitas apa yang harus dilakukan di rumah. Nah, ini mumpung ada psikolog kita nih Pak Ketut dan Bu Cecil, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Antijo? Ya, tips and trick apa ya? Kita juga kalau beberapa permainan gitu kalau dimainkan terus-menerus kan lama-lama bosan ya. Jadi bagaimana ya Bu caranya kita supaya menjaga variasi, kemudian mereka kan biasanya bermain dengan yang seumuran ya, terus tiba-tiba main gaple yang dengan orang tuanya yang cara ngitungnya sudah jauh berbeda dan sebagainya. Ya, ada tips apa ini? Oke, tipsnya nih Anti apa? Tipsnya ya benar sekali, karena memang tetap akan ada perbedaan apabila anak itu bermain dengan seusia dengan bermain dengan yang lebih dewasa atau bermain dengan anak yang lebih
rendah usianya seperti itu, Betul. pasti akan ada perbedaan. Nah, tapi di sini yang penting anak itu menangkap kesan bahwa oh orang tua mau kok main sama aku, itu paling penting gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kehilangan ide atau kehabisan ide, kemudian kita juga takut mainan ini kayaknya asik nggak sih buat dia. Nah, kita bisa juga bertanya kepada mereka gitu, karena kan mereka ini anak-anak punya lebih banyak ide bahkan dari kita kan ya, punya lebih banyak masukan, kreasi gitu. Nah, sehingga bisa ditanyakan, apalagi kan mereka sekarang bisa melihat lewat sosial media teman-temannya gitu. Dari seleb-selebgram ada permainan-permainan tertentu yang bisa kemudian juga diterapkan di rumah gitu. Jadi itu bisa menjadi sumber inspirasi. Jadi sumber inspirasi bisa dari manapun, termasuk dari anak kita sekalipun. Jadi bisa bertanya kepada anak kita. Wow, sumber inspirasi bisa datang dari manapun, bahkan dari anak kita sendiri. Betul Ya. Ini luar biasa dan semoga bisa jadi inspirasi juga untuk keluarga Indonesia di rumah. Terima kasih Ibu Cecil dan Pak Ketut telah berbagi cerita bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan. Sama-sama. Salam untuk anak-anak di rumah ya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Oke, nanti ini makin seru ya. Nanti ternyata memang semua keluarga punya cara tersendiri. Dan ini juga momentum yang baik nggak sih untuk membangun kedekatan antara anak dan orang tua yang mungkin selama ini anak orang tua punya mobilitas yang tinggi, sulit sekali berkomunikasi pada anak. Dan ini jadi satu hal yang sangat baik pastinya Anti. Nah, kita akan bahas tapi setelah jeda berikut ya Anti ya. Oke. Keluarga Indonesia pastinya akan makin seru pembahasan kita, tapi kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.